Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak kami, anak-anak Bapak, siswa kelas 8. Pada hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang akan kita bahas pada hari ini mengenai limas. Seperti biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghani Anas Salbi, SPDMM, guru kelas 81. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, kita mulai. Bapak akan memberikan contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti anak-anak Bapak ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda atau bangun-bangun yang berbentuk limas. Di antaranya adalah piramid. Kalau ini di luar negeri, contoh yang kedua adalah yang di Indonesia, kue. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa anak kami gali dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Pokok pembahasan kita yang pertama adalah luas permukaan limas. Jika suatu limas TABCD kita buka, maka akan terbentuklah yang namanya jaring-jaring limas. Seperti pada gambar berikut. Ya. Dengan titik A, B, C, D, dengan titik T, 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 dan T. Jaring-jaring ini kita bagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau begitu, untuk mencari luas permukaan limas, itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 dan ditambah luas 5. Seperti anak-anak ketahui bahwa luas 1 itu nanti disebut dengan luas alas. Sedangkan luas 2, 3, 4, dan 5 itu kita namakan luas sisi tegak. Jadi rumus permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sebagai contoh, perhatikan. Sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Apabila tinggi segitiga pada sisi tegaknya adalah 14 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah seperti pada gambar. Limas TABCD dengan panjang sisinya 10 cm dan tinggi segitiga pada sisi tegaknya adalah 14 cm. Maka langkah pertama kita lihat dulu. Alasnya berbentuk persegi dengan rumus luasnya sisi kali sisi. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Rumus luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Karena alas limas berbentuk persegi, maka kalau begitu
maka ada 4 segitiga yang sama. Bapak ulangi, karena alasnya berbentuk persegi, maka keempat segitiga atau segitiga sisi tegaknya sama. Maka untuk mencari luas permukaan limas, langsung saja luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya berapa? Sisi kali sisi berarti 10 kali 10. Ditambah 4 kali luas segitiga berarti 4 dikali setengah kali alasnya 10 dikali tinggi segitiganya 14. Maka didapat luas permukaan limas menjadi 100 ditambah 280. Maka hasilnya 380. Nah, jadi luas permukaan limas adalah 380 cm pangkat 2. Contoh berikutnya. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 30 cm. Apabila tinggi limas adalah 20 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah seperti pada gambar limas TABCD dengan tinggi TO, tinggi limas TO, dan tinggi segitiga tegaknya, sisi tegaknya itu TE. Maka didapat bahwa panjang sisinya 30, tinggi TO atau tinggi limas 20. Kita jabarkan, alasnya berbentuk persegi, maka luasnya sisi kali sisi. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk segitiga, rumus luasnya setengah kali alas kali tinggi. Tapi ingat anak-anak, karena alasnya berbentuk persegi, maka keempat segitiga sisi tegaknya juga sama. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa tinggi segitiga tegak, sisi tegak belum diketahui atau tinggi TE. Maka langkah pertama harus kita cari dulu berapa tinggi TE dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka TE sama dengan akar dari 20 pangkat 2 itu merupakan tinggi limas ditambah 15 pangkat 2. Dari mana datangnya 15 pangkat 2, anak-anak? Dari 30 dibagi 2. Maka selanjutnya panjang TE sama dengan akar dari 400 ditambah 225. Maka didapat hasilnya akar dari 625. Sedangkan akar dari 625 itu sama dengan 25. Maka luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya 30 kali 30 ditambah 4 kali setengah kali 30 kali 25. Kali dapat 900 ditambah 1500 sama dengan 2400. Jadi luas permukaan limas adalah 2400 cm pangkat 2. Bagaimana anak-anak? Bapak rasa sudah cukup jelas untuk mengerjakan soal-soal luas permukaan limas. Pokok bahasan selanjutnya pada hari ini kita lanjutkan mengenai volume limas. Jika sebuah kubus
Sekali lagi Bapak ulangi, jika sebuah kubus kita gambarlah seluruh diagonal ruang pada kubus tersebut, maka akan terbentuklah gambar atau bangun 6 buah limas. Sekali lagi, jika sebuah kubus kita gambarkan diagonal-diagonal ruangnya, maka akan terbentuklah 6 buah limas. Jadi artinya apa? Hubungannya volume kubus dengan volume limas. Bahwa volume limas itu sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Itu hubungannya. Sedangkan seperti anak-anak kami ketahui bahwa volume kubus itu sama dengan S kali S kali S. Maka volume limas sama dengan 1/6 dikali S dikali S dikali S. Atau bisa kita ubah bahwa 1/6 dikali luas alas dikali tinggi. Sebagai catatan, karena tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas, dari gambar anak-anak perhatikan bahwa tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas, maka rumusnya dapat kita ganti bahwa volume limas sama dengan 1/6 dikali luas alas dikali 2 tinggi limas. Karena tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas. 1/6 dikali 2 sama dengan 1/3. Maka volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, jadi apapun bentuk limasnya, rumus volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh. Sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Apabila tinggi limas 15 cm, maka volume limas tersebut adalah seperti gambar. Limas TABCD dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tinggi limas 15 cm. Maka volume limas sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi. Maka volume limas menjadi 1/3 kali 10 kali 10 kali 15 tinggi limas. Maka hasilnya 1/3 kali 1500. Maka didapat hasilnya 500. Jadi volume limas adalah 500 cm pangkat 3. Sangat gampang kan anak-anak Bapak sekalian? Ya, contoh berikutnya. Sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 cm. Apabila tinggi segitiga pada sisi tegaknya adalah 20 cm, maka volume limas tersebut adalah seperti gambar limas TABCD dengan tinggi TO, maka panjang sisi alasnya 24, kemudian tinggi segitiganya sama dengan 20, maka langkah pertama yang perlu kita cari adalah tinggi limas atau TO.
Untuk mencari tinggi limas, kita gunakan teorema Pythagoras. Maka TO sama dengan akar dari 20 pangkat 2 kurang 12 pangkat 2. 20 pangkat 2, 400. 12 pangkat 2, 144. Ya, seperti ini. Maka didapat akar dari 400 kurang 144. 400 kurang 144 sama dengan akar dari 256. 256 akar dari 256 sama dengan 16. Maka dapatlah tingginya. Limas sama dengan 16 cm. Baru lanjut. Maka volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Maka didapatlah sepertiga 24 kali 24 dikali 24 dikali 16 tinggi limas. Hasilnya sepertiga dikali 9.216. Maka didapat hasilnya 3.072. Maka jadi anak-anak, volume limas adalah 3.072 cm pangkat 3. Bagaimana anak-anak? Bapak rasa cukup jelas. Bagi anak-anak kami yang memang benar-benar memahami dan ingin mempelajarinya. Sebagai tambahan pada pembelajaran kita untuk melengkapi pemahaman anak-anak kami, anak-anak Bapak sekalian, maka Bapak buat beberapa soal latihan. Soal latihan yang pertama, sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 cm. Apabila tinggi limas adalah 16 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah titik. Soal latihan yang kedua, sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm, apabila tinggi segitiga pada sisi tegaknya 15 cm, maka volume limas tersebut adalah titik. Soal latihan ini dapat kamu kerjakan dengan cara mengikuti contoh-contoh soal yang sudah Bapak berikan. Jika ada permasalahan, dapat langsung kamu bertanya kepada Bapak. Jawaban anak-anak kami sekalian dapat dikirimkan kepada Bapak. Bapak rasa demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang mungkin sudah Bapak sampaikan. Akhirnya Bapak ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.